balik ke sekolah tuh harus gitu, karena pendidikan tuh penting. Pendidikan di Indonesia saat ini tengah terguncang karena adanya pandemi COVID-19 yang mulai masuk pada awal Maret 2020. Pemerintah mengambil tindakan penerapan sekolah berbasis online untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Masalahnya, apakah penerapan sekolah online dapat menjadi solusi yang tepat untuk siswa tetap bisa belajar seperti biasa? Di SD Kunciran 4 mungkin hampir rata-rata ya bahwa proses pembelajaran jarak jauh dimulai yaitu semasa pandemik, yaitu tanggal 16 Maret sampai sekarang. Maka itu semenjak itu ada anjuran dari pemerintah Kota Tangerang, Pak Wali Kota, bahwa mulai 16 Maret itu belajar tidak boleh tatap muka. Sejak bulan Maret, sejak pandemi COVID-19 ini. Dikatakan gendala, dibilang tidak ada ya ada, dibilang ada ya bisa diatasi. Oleh karena itu, meskipun proses belajar jarak jauh, hampir seluruh siswa dan orang tua mendukung untuk proses pelaksanaan ini dalam rangka mengantisipasi situasi yang pandemik ini. Dan tidak ada gendala yang berarti sampai saat ini karena semua siswa dan orang tua merasa terakomodir dan terlayani oleh para guru. Saya pun berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SD Kunciran 4. Mereka tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah untuk melayani masyarakat. Kendalanya banyak, kuota yang susah, terbatas, terus signal, dan susah anaknya untuk menerapkan belajar karena kita ibu rumah tangga, statusnya ibu rumah tangga bukan guru, jadi tidak kayak guru-guru yang bisa ini anak-anak ya. Tapi kalau di lingkungan kami, lingkungan saya ini, khususnya di Kunciran dan Kecamatan Pinang, memang kelihatannya sangat efektif gitu. Karena sebagaimana pemerintah menganjurkan dan negara menganjurkan, khususnya Wali Kota Tangerang menganjurkan, jangan sampai ada tatap muka, jangan sampai ada berkerumun. Oleh karena itu ya dengan proses belajar jauh merupakan salah satu jalan untuk mengaktivitaskan untuk pencegahan penyebaran COVID gitu. Efektif, dibilang efektif enggak, dibilang enggak juga susah ya. Sekarang malah makin bertambah kan kasusnya, ini makin lebih parah lagi. PSBB juga diberlakukan lagi. Ininya sih kita cuma minta pemerintah tolong diatur dengan sebaik-baiknya. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan berupa kuota internet, namun masih ada beberapa siswa yang belum mendapatkan. Hal ini membuat pejuang pendidikan membantu siswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisi Wahyu, founder dari Warung Baca Mata Indonesia. Puji syukur, bulan Oktober besok itu 12 tahun. Ibu bersama anak-anak mengelola dan mengembangkan pendidikan sosial masyarakat di wilayah tempat tinggal Ibu. Warung Baca Mata Air itu berdiri tahun 2008, tepatnya tanggal 27 Oktober, persis berdasarkan masa di mana pemuda harus dihidupkan, gitu ya. Tanggal 26, 27, 28 Oktober itu satu simbol pendidikan. Puji syukur, lahirnya di tanggal 27. Kegiatan Warung Baca Mata Air Indonesia itu, Ibu sudah memiliki satu bahan untuk bisa dikembangkan. Itu ada 4
tahapan literasi yang Ibu punya. Sorry, bukan tahapan, tapi lingkaran literasi, yaitu satu, ruang baca, di mana Ibu menyediakan banyak buku. Di dalam ruangan baca itu Ibu berinteraksi dengan banyak anak-anak itu melalui buku. Yang kedua itu warung baca keliling, yang mana Ibu biasa bersama anak-anak, dikenal dengan nama modus, motor, bawa kardus, isi buku. Terus yang ketiga, Ibu ada aktivitas literasi namanya itu entrepreneur class. Jadi di situ Ibu masuk ke wilayah sekolah dan Ibu menyediakan pembelajaran, di mana di sini ada pengetahuan yang dibagi buat anak-anak tingkat SMK dan SMP, yaitu ilmu komunikasi, ilmu organisasi dan kewirausahaan. Nah, yang keempat yaitu ruang IT, yang dari dulu ruang IT-nya sih namanya ruang IT karena memang sepertinya hebat sekali gitu ya. Tapi itu memang untuk kita punya mimpi, mewujudkan mimpi. Jadi dulu masih yang sifatnya itu satu komputer bisa 20 anak, 30 anak, padahal cuma belajar PowerPoint, perkenalan komputer kayak gitu-gitu. Tapi di segmen tertentu, misalnya jatuhnya di anak-anak SMK, itu sempat ada pembelajaran tentang web ya, pengenalan tentang web kayak gitu-gitu. Jadi ada 4 tahapan literasi yang Ibu punya. Kalau pandemi memang kita semua harus waspada, jangan gampangin ya, karena memang beresiko tinggi. Ibu benar-benar selama ini sama Papa Wa itu mengikuti perjalanan dengan hati-hati. Nah, waktu terjadi pandemi itu kebetulan kan memang Ibu awalnya tuh Ibu emang baru selesai pemulihan dari penyakit cancer ya, habis kemoterapi selama 6 bulan, hampir 2 tahun lah. Kebetulan memang di mata air itu rata-rata kan anak-anak menengah ke bawah. Sementara Ibu sudah menciptakan satu kegiatan lagi yang dinamakan Teras Quran. Itu kan karena berpikir anak-anak itu sudah boring dengan kondisi yang di rumah saja. Ya oke lah, gimana anak-anak bisa melewati hari-hari mereka. Papa Uwa meminta kembali, Mama Uwa ya udah anak-anak diajak melakukan kegiatan menghafal Quran gitu. Pas lagi menghafal Quran itu adalah satu kesempatan lebih dekat mana Mama Uwa bisa ngobrol banyak sama mereka. Terjadilah obrolan di mana anak-anak itu kebingungan soal mengerjakan tugas-tugas sekolah. Harapan Ibu sekolah sih segera bisa diwujudkan ya. Kembali ke sekolah tuh harus gitu, karena pendidikan tuh penting. Harapannya ya harusnya guru-guru mengontrol murid-murid, istilahnya berapa orang nih di sekolah, kumpul dulu, dikasih nih sama guru-gurunya, dikasih pembelajaran gimana, materinya gimana. Proses belajar jarak jauh sampai saat ini tidak ada kendala yang kira-kira jangan sampai terjadi kepakeman proses belajar gitu. Ya mudah-mudahan ke depan juga kalau saya lihat edaran, pemerintah akan lebih mengaktifkan lagi, memfokuskan lagi bahwa kuota baik untuk guru dan untuk siswa itu akan dianggarkan yang lebih sempurna lagi.